Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera dan sehat selalu. Dalam kesempatan video saya kali ini, kembali saya akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu tentang pengaplikasian daripada booster Reiki untuk treatment energi untuk kehidupan kita lebih baik ke depannya. Dimana di video sebelumnya telah saya jelaskan apa itu DNA Reiki, dan ini saatnya saya jelaskan apa itu kristalin Reiki. Kristalin Reiki ini adalah suatu teknik penyaluran energi di mana di setiap manusia ada kristal-kristal di setiap otak manusia, di memori manusia, kejadian-kejadian masa lalu yang mengkristal, terutama kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti rekaman-rekaman ketakutan, kegelisahan, trauma. Suatu contoh trauma masa lalu tentang kecelakaan, patah tulang, dan semua itu memori-memori yang tidak baik itu bisa kita hancurkan, kita hapus dengan menggunakan keenergian ini dengan mengaktifkan kristalin Reiki. Suatu contoh, ketika seseorang di masa kecilnya sering melihat kedua orang tuanya bertengkar, bahkan mungkin sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin sang bapak sering memukul istrinya ataupun sebaliknya, sehingga rekaman-rekaman tersebut mengakibatkan ketakutan-ketakutan bagi dia ketika sudah dewasa, yang mengakibatkan dia selalu gagal dalam menjalin hubungan. Karena ada ketakutan-ketakutan bila sampai terjadi pernikahan dan menjalin hubungan rumah tangga, ada semacam ketakutan hal yang pernah dia saksikan ketika masa kecilnya terjadi kepada dirinya sendiri. Hal ini bisa kita hancurkan memori-memori yang seperti ini, yang membuat seorang selalu gagal dalam menjalin hubungan. Karena ketakutan hal seperti hal tersebut bisa kita hancurkan dengan kristalin Reiki ini. Atau juga ada kejadian-kejadian seseorang yang ketika masih baru belajar kemudi mobil dan pernah terjadi kecelakaan atau nabrak seseorang ataupun hal lainnya, biasanya itu akan terulang lagi, terjadi lagi, karena setiap dia bawa kendaraan akan ingat kejadian-kejadian itu, sehingga konsentrasinya hilang saat mengemudikan mobil. Sehingga makanya banyak yang pernah kecelakaan ketika masih belajar biasanya akan terjadi kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Beda dengan orang yang belajar mobil sampai ngemudi, sampai bisa benar-benar menguasai cara mengemudi mobil dan tidak pernah terjadi kecelakaan ketika dia mengemudikan mobil. Biasanya sampai dia selamanya, biasanya semakin kecil kemungkinan dia mengalami kecelakaan-kecelakaan, karena tidak ada rekaman-rekaman memori yang membuat dia ketakutan ketika membawa kendaraan. Bahkan ini juga terjadi kepada saya sendiri. Pernah tanpa sengaja sebenarnya, waktu itu saya pernah tidak suka, bahkan katakanlah jijik ketika melihat makanan
ada dua makanan yang tidak saya suka waktu itu, yaitu daun kemangi dan sayur terong. Ketika saya makan, meskipun sudah di rumah makan dan makanannya istimewa, tapi ketika ada dua benda ini, dua sayur ini, pasti saya langsung tidak mau untuk melanjutkan makan. Karena ada perasaan sangat jijik sekali dan bahkan mau muntah ketika melihat dua sayur tersebut. Itu kejadiannya ketika saya masih kecil dulu. Waktu itu kebetulan masih belum ada PLN masuk ke tempat kami. Sehingga ketika malam-malam sakit perut dan mau buang air besar, saya takut untuk ke belakang karena waktu itu tempat buang air besarnya ada di belakang rumah. Sehingga saya lebih memilih ke depan rumah karena di sana ada tempat sampah. Di sana kebetulan juga ada pohon kemangi. Dan biasanya saya setelah selesai BAB, saya ambil satu daun kemangi itu untuk membersihkan kotoran. Dan makanya ketika melihat kemangi, saya langsung ingat kotoran yang ada di daun kemangi itu. Makanya saya tidak suka dan bahkan jijik ketika melihat kemangi itu. Kedua, saya juga sangat tidak suka pada sayur terong. Itu kejadiannya ketika saya masih kecil dulu, ada korban orang mati karena terbawa oleh arus banjir dan mayatnya baru diketemukan sampai beberapa hari dari saat ketika dia terhanyut. Dan kebetulan waktu itu kepala desanya menemukan di desa sebelah jauh dari tempat yang terhanyut tersebut. Dan kebetulan waktu itu kepala desanya masih mampir di rumahnya dan banyak orang melihat mayat orang tersebut, dan saya pun ikut melihat dan menyaksikan mayat tersebut. Di kulit-kulitnya itu banyak sekali daging, di seluruh tubuhnya sudah banyak luka-luka, bahkan dagingnya banyak yang hilang dari tubuhnya, bolong-bolong. Dan saya tanpa sengaja, mohon maaf, melihat alat kelamin orang tersebut. Dia seorang laki-laki, melihat alat kelaminnya bengkak dan besar sekali seperti buah terong. Amat. Sehingga ketika saya melihat terong, setelah itu saya teringat alat kelamin orang tersebut yang sudah bau sekali, karena termasuk langsung ingat ke bau bangkainya, bau mayat tersebut. Dan tanpa sengaja setelah saya dewasa dan belajar Kundalini Reiki ini, dan ketika saya mengaplikasikan keenergian ini, setelah itu sudah langsung hilang perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi. Bahkan sekarang ketika makan lalapan di rumah makan ataupun di warung, tanpa ada kemanginya kurang lengkap rasanya. Dan masih banyak sekali contoh-contoh rekaman-rekaman memori yang bisa kita hancurkan dengan kristalin Reiki ini. Tentunya rekaman-rekaman yang membuat kita sulit untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa menghalangi tujuan-tujuan kita, seperti takut kepada ketinggian, takut kegelapan, dan banyak sekali contoh-contoh ketakutan-ketakutan, rekaman-rekaman yang di dalam tubuh kita yang sudah mengkristal, yang bisa kita hancurkan dengan teknik atau mengaplikasikan energi kristalin Reiki ini. Sehingga ketika kita sudah terlepas dari semua rekaman-rekaman yang menakutkan, mudah-mudahan bisa mempermudah atau memperbaiki kehidupan kita lebih baik ke depannya, termasuk untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang lebih baik. Dan di video saya selanjutnya, saya akan kembali menjelaskan ke-6 booster Reiki selanjutnya yang belum saya selesai jelaskan, yaitu Brit Trauma Reiki, Location Reiki, dan Balon Reiki.
Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.